Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Balik lagi nih sama Ibu Firza yang akan menjelaskan materi-materi yang seru untuk kalian. Nah, pertama-tama Ibu mau absen dulu ya. Azura, hadir? Benyamin, hadir? Hadir, Bu. Cantika, hadir? Hadir ke Cantika? Hadir, Bu. Cantika ada di belakang. Dona, hadir? Hadir. Maldio, hadir? Hadir. Oke. Yolanda, kemana Yolanda? Sakit. Oh, Yolanda sakit. Oke, habis ini kita menulis surat cepat sembuh ya untuk Yolanda. Selahir ada Zayan. Hadir, Bu. Zayan hadir. Oke. Jadi yang tidak hadir itu hanya Yolanda ya. Kita harus berdoa. Mari kita berdoa semuanya untuk kesembuhan teman kita Yolanda agar dia bisa kumpul bersama kita lagi, bisa main sambil belajar lagi di sini. Sebelum Ibu masuk ke materi nih, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke. Sekarang sebelum Ibu masuk ke materi ini, belum materi dulu. Ibu mau bertanya nih pada kalian yang di luar materi. Sekarang kan mau Idul Adha ya. Anak-anakku sekalian nih, ada persiapan gak untuk Idul Adha ini? Misalkan udah beli kambing, udah rame-rame membeli sapi, nanti mau bakar-bakar di rumah atau bakar-bakar jalan-jalan pas di villa mungkin. Ada? Oh, ada. Oh, enggak. Bukan bakar rumah. Kita bakar daging kambing, daging sapi ya. Daging ayam. Oh, daging ayam bisa jadi kurban gak ya? Setahu Ibu sih daging ayam tuh gak bisa ya jadi kurban. Yang bisa tuh daging domba, kambing, sapi, ya semacam itu. Sepengetahuan Ibu ya, Ibu nggak tahu daging ayam itu bisa untuk jadi kurban atau enggak. Tapi boleh tanya ustadz di masing-masing rumah, dekat rumah anak-anak sekalian ya, biar anak-anak tahu. Ibu juga pengen nih masak-masak, bakar-bakaran kayak kalian kan. Ibu juga pengen menikmati hari raya Idul Adha seperti kalian. Kalian juga jangan lupa ya, hari Idul Adha kalian harus bangun pagi dan sholat Idul Adha, karena sholat itu penting. Setahun sekali loh kita, sama kayak Idul Fitri. Oke anak-anak? Oke. Selanjutnya Ibu mau bertanya nih terkait tentang materi kita. Jadi kita tuh materinya tentang hujan, tentang panas, tentang awan. Ada yang tahu itu materi apa? Gak tahu, Bu. Ada yang tahu? Yang tahu nanti Ibu kasih cookies. Gimana? Atau Ibu kasih kue? Ibu punya kue untuk kalian. Yang tahu Ibu kasih stoples. Itu apa, Bu? Itu cuaca. Iya, betul. Hujan, panas, awan itu termasuk ke dalam cuaca. Jadi hari ini Ibu akan membahas cuaca kepada anak-anak sekalian. Kalian tahu nggak sih cuaca tuh apa definisi dari cuaca? Cuaca itu merupakan kelembapan udara di suatu tempat tertentu. Jadi kelembapan udara di suatu tempat tertentu itu bisa berubah sesuai dengan penyebab-penyebab terjadinya kenapa cuaca itu berubah. Jadi cuaca itu berubah, yang mempengaruhi cuaca itu berubah bisa jadi matahari, awan, hujan, kelembapan udara, dan suhu di dalam area tersebut. Namun tidak semua cuaca itu bisa sama rata. Misalkan kita di Hulu Jami ya,
kita dulu Jami sedang panas sekali. Tetapi ketika anak-anak sekalian misalkan mau pergi ke Pondok Indah atau mau pergi ke Grogol sama ibu ayahnya, mau main misalkan. Nah, anak-anak ngeliat nih, kok mendung, padahal tadi panas. Kok jadi hujan, padahal tadi panas. Jadi itu menandakan cuaca merupakan kelembapan udara yang hanya ada di suatu tempat tertentu. Gitu anak-anak. Sekarang udah ngerti cuaca? Udah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, Ibu akan mengaitkan nih, cuaca dalam bahasa Inggris itu apa? Oh ya, dalam bahasa Inggris. Jadi, cuaca dalam bahasa Inggris adalah weather. Apa anak-anak? Weather. Dan macam-macam cuaca dalam bahasa Inggris adalah types of weather. Di kesempatan kali ini, Ibu akan memperkenalkan cuaca, macam-macam cuaca dalam bahasa Inggris kepada anak-anak sekalian. Karena kita hanya mempunyai cuaca hujan, kemarau, panas, berawan dan dingin, tidak ada cuaca salju atau cuaca gugur seperti yang ada di negara bagian yang memiliki 4 musim. Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Maka dari itu cuacanya tidak bervariasi. Tidak seperti di negara bagian utara atau negara bagian selatan yang memiliki 4 musim. Jadi, di negara bagian utara atau di negara bagian selatan itu memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Jadi 4 musim ini hanya dipunyai oleh negara-negara yang berada di bagian utara dan bagian selatan. Sementara Indonesia yang berada di garis khatulistiwa merupakan negara tropis. Negara tropis adalah negara yang hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jadi kita nggak bisa ngerasain nih ada salju, misalkan ada salju di Monas, nggak ada. Ada musim gugur, daun-daun berwarna oranye dan suhu jadi sejuk, nggak ada. Kita nggak punya seperti itu. Tapi anak-anak pengen gak sih ngerasain salju? Pengen, Bu. Iya, Ibu juga pengen ngerasain salju sebenarnya. Enak gak ya salju kira-kira? Ternyata enggak anak-anak. Salju itu banyak mempunyai negativitas. Jadi salju itu bisa menyebabkan iritasi apabila kita keluar dengan suhu dingin. Dengan suhu dingin lalu es itu menyentuh kulit kita. Kita tuh bisa iritasi. Lebih tepatnya kita kedinginan gitu loh. Kedinginan yang sampai menusuk tulang dan itu bisa menyebabkan luka loh teman-teman. Jadi bukan panas aja nih yang bisa menyebabkan melepuh, tapi dingin juga bisa melukai tangan kita kalau kita memegang atau terkena udara dingin dan es terus-terusan. Apalagi kalau teman-teman udah ada contohnya nih, misalkan teman-teman punya kulkas kan di rumah pasti kan. Kalau punya kulkas di rumah, kalian ambil bunga es yang ada di freezer terus kalian tekan gini, pasti berasa sakit kan. Nah, itu tuh contoh dari salju yang bisa nyakitin diri kita karena bisa luka tangan kita karena salju itu. Jadi itu contoh kecilnya ya, karena kita tuh nggak punya salju, kita punyanya bunga es di kulkas ya. Yang ditemenin bunga esnya ditemenin sama ikan mentah, sama daging. Apalagi bentar lagi mau Idul Adha nih, dagingnya bentar lagi jadi temen bunga es ya di kulkas freezer. Oke, selanjutnya types of weather, macam-macam cuaca. Pertama, ada sunny weather.
sunny weather atau cuaca cerah. Cuaca cerah itu dimana cuaca yang ada matahari terik namun masih ada awan, disebut sunny weather. S U N N Y, sunny weather. Jadi di sunny weather ini matahari bersinar terang, udara sejuk namun tidak terlalu sejuk, dan terdapat beberapa awan di langit namun tetap terlihat langit berwarna biru. Ini merupakan sunny weather. Jadi di sunny weather nih cuaca cerah, kayak misalkan kita berangkat sekolah tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, matahari bersinar dan terdapat awan-awan di langit namun tidak tebal-tebal awannya, jadi seperti segaris-garis atau gumpalan-gumpalan kecil awan yang terdapat di permukaan langit, dan langit masih terlihat berwarna biru namun matahari juga masih terlihat sangat terik, seperti itu. Selanjutnya, ada yang bisa nebak nggak ya? Apa ya? Ini tidak ada awan, namun mataharinya terlihat panas. Selanjutnya, hot weather atau cuaca panas. Cuaca panas itu adalah cuaca yang dimana tidak terdapat awan sama sekali. Jadi awan itu benar-benar tidak ada di langit dan hanya ada matahari yang menusuk ke badan kita. Hanya ada sinar matahari yang menusuk ke badan kita dan kita terasa panas. Anak-anak pernah nggak? Anak-anak ingin main keluar, tapi nggak dibolehin ya sama mama. Karena mama bilang jangan keluar, panas, mataharinya lagi nongol. Itu tandanya cuacanya sedang panas. Mataharinya sedang terik. Benar-benar langsung menyentuh kulit kita. Jadi makanya anak-anak gak dibolehin kalau siang hari keluar karena terpapar sinar matahari terlalu lama dapat menyebabkan kerusakan pada kulit kita. Jadi anak-anak kalau misalkan mau main, ibu sarankan anak-anak tunggu sampai jam 3 atau jam 4 karena di saat itu matahari sudah turun sehingga tidak terlalu membuat kepanasan dan tidak terlalu berbahaya untuk kulit anak-anak sekalian. Jadi itu ya, matahari pada cuaca panas itu terik menusuk kulit dan tidak ada awan sama sekali, hanya ada matahari yang terlihat sangat terang dengan langit yang berwarna biru. Baik, selanjutnya ada apa ya? Cloudy weather, ibu paling suka cuaca ini. Cloudy weather itu artinya cuaca yang berawan. Boleh disebut lagi? Cloudy weather. Jadi cloudy weather itu adalah cuaca yang dimana tidak terdapat matahari, namun terdapat banyak awan. Namanya cloudy ya, berawan. Cloudy itu artinya cloud itu awan dan cloudy berarti berawan. Jadi berawan ini cuaca ini tidak terdapat matahari. Bisa dilihat ya anak-anak, tidak terdapat matahari karena matahari tertutup oleh awan-awan yang berada di langit. Jadi matahari pada saat cuaca berawan itu tidak nampak sama sekali. Jadi matahari itu tertutup oleh awan. Udara saat cuaca berawan ini juga sejuk karena tidak langsung terpapar sinar matahari namun tetap cerah. Meskipun matahari tertutup awan namun karena siang hari tetap cerah anak-anak. Namun cuacanya sejuk. Ibu sangat suka kalau berawan karena tertutup oleh matahari, jadi kita bisa bebas keluar walaupun gak boleh lama-lama juga ya.
Selanjutnya ada cold weather, cuaca dingin. Cuaca dingin ini sebenarnya tidak ada di Indonesia karena cuaca dingin ini identik dengan salju. Cuaca dingin adalah cuaca yang dimana suhu udara di sekitar wilayah itu sangat dingin. Biasanya salju itu bisa mencapai 16 derajat ke bawah. Anak-anak ada yang memakai AC. Ya, jika ada anak-anak yang memakai AC, anak-anak pasti tahu dong rasanya berada di ruangan yang AC-nya 16 derajat. Pasti dingin banget kan? Atau anak-anak misalkan buka freezer, pasti terasa dingin kan? Nah, cuaca dingin itu biasanya seperti itu, yang udaranya dingin, dan biasanya udara dingin itu akan menusuk hidung. Saat kita menghirup, hidung kita biasanya akan sakit dan memerah karena kita tidak kuat untuk menahan dingin. Jadi temperatur pada cuaca dingin itu sangat dingin, dan biasanya pada cuaca dingin itu tidak ada matahari yang muncul karena awan menutupi matahari tersebut. Selanjutnya ada rainy weather. Rainy weather ini masih ada kok di Indonesia. Rainy weather atau cuaca hujan itu merupakan kondisi cuaca yang mana awan berubah menjadi air, turun ke tanah, dan membuat hujan. Akhir-akhir ini hujan kan sering datangnya malam ya, itu akan membuat dingin. Jadi hujan itu awan yang berubah menjadi air dan turun ke tanah. Jadi pada musim hujan ini tidak terdapat matahari, tertutup semua oleh awan hujan. Teman-teman tahu nggak nih nama awan hujan itu apa? Nama awan hujan yaitu awan cumulonimbus. Jadi saat rainy weather ini itu tidak ada matahari, suhu udara dingin, kemudian terdapat awan yang tebal berwarna abu-abu hitam. Karena biasanya yang awan cumulonimbus itu berwarna abu-abu hitam karena terdapat sebuah zat yang akan menurunkan hujan, teman-teman. Yang akan menurunkan hujan anak-anak. Ngerti? Oke, selanjutnya. Terakhir, ada windy weather atau berangin. Cuaca berangin ini biasanya di Indonesia ada sebelum hujan datang. Biasanya angin kencang akan lewat. Angin kencang akan lewat karena angin itu membawa awan-awan yang akan menurunkan hujan. Di cuaca ini, anak-anak harus berhati-hati apalagi terdapat banyak material-material yang bisa terbawa oleh angin, baik itu material yang kecil ataupun jika anginnya kencang ya, bisa terbawa material-material yang cukup besar. Jadi anak-anak apabila cuaca berangin, anak-anak harus hati-hati ya. Oke, dari semua yang Ibu jelaskan tadi, ada nggak nih favorit kalian cuacanya? Apakah itu rainy, cloudy, sunny, windy, atau hot? Kalau Ibu cloudy. Baik, dari penjelasan Ibu nih, ada yang masih nggak ngerti? Udah ngerti semua ya? Jadi itu adalah nama-nama semua tipe-tipe cuaca dan pengertiannya dalam bahasa Inggris. Tipe-tipe cuaca tadi ada apa? Rainy, hot, cloudy, windy, sunny, dan cold. Ya, ada 6 ya. Namun yang berada di Indonesia biasanya cold tidak termasuk ada di Indonesia karena itu merupakan musim salju.
Benar banget anak-anak ya. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini dan penjelasan dari Ibu. Makasih anak-anak yang udah menyimak Ibu dari tadi. Kalian tuh hebat. Semoga nanti di pekerjaan rumah bisa menjawab semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.